Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Dalam pandangan Tan Yun, seekor beruang iblis, setinggi 100 kaki, muncul 30 kaki jauhnya. Saat Spirit Swallowing Blood Bear mendekat, Tan Yun merasakan energi spiritual di dalam Spirit Pool, dengan liar dan tak terkendali keluar dari alisnya, mengebor ke tubuh Spirit Swallowing Blood Bear di udara. Beruang darah menelan roh mengangkat cakar beruangnya dengan kekuatan besar dan dengan keras menamparkan tanah, dan seketika, bumi retak bergetar. Pupilnya yang besar dipenuhi dengan tatapan ganas, lalu, melompat setinggi 100 kaki, dengan kekosongan yang gemetar, menerkam dengan marah ke arah Tan Yun. Pria besar, persetan denganku, bunuh dia. Tepat saat raungan keras Tan Yun terdengar, aum. Raungan singa mengguncang gendang telinga Tan Yun. Seberkas cahaya keemasan meledak dari kantong binatang roh yang tergantung di pinggang Tan Yun dan berubah menjadi singa dewa naga emas, setinggi 100 kaki. Sayapnya menyebar, mencapai 200 kaki, akan menjadi pohon kuno surgawi yang dihancurkan dan dihancurkan setelah langit. Kaki depan kiri yang tertutup rambut emas, petir menamparkan dada beruang darah roh yang tertelan. Suara tumpul bercampur dengan suara retakan tulang manusia, tetapi melihat dada beruang darah yang tertelan itu benar-benar runtuh, tulang patah yang tebal mengeluarkan darah dari dada. Menelan beruang darah roh mengeluarkan tangisan lemah seperti bayi, tubuh kecil seperti gunung, oleh naga emas, singa ilahi menamparkan terbang ratusan kaki, menghancurkan puluhan pohon raksasa, boom. Tanah hancur di hutan dengan keras, mati. Ini adalah perbedaan antara binatang iblis tahap transmigrasi tingkat kedua dan periode pertumbuhan tingkat ketiga singa ilahi naga emas. Ini adalah perbedaan antara binatang iblis tingkat kesengsaraan tingkat kedua dan singa ilahi naga emas tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Golden Dragon Divine Lion mengambil langkah dan bersujud di kaki Tan Yun. Adu gelombang. Mengaum gelombang. Pada saat ini, semua binatang iblis dan binatang buas di hutan dalam radius 10 mil membuat suara ketakutan dan gemetar, bersujud ke arah singa ilahi naga emas. Binatang iblis peringkat kedua dan pertama ini, merasakan aura singa ilahi naga emas, memancarkan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Tidak buruk, berperilaku baik. Tan Yun menyapu ke arah belakang singa ilahi naga emas dan menasihati, singkirkan aura periode pertumbuhan tingkat ketiga Anda. Di masa depan, tanpa perintah saya, Anda tidak diizinkan untuk melepaskan aura Anda yang sebenarnya, dan Anda tidak diizinkan untuk memukul. Setelah kepala besar singa naga emas mengangguk, saat nafas disingkirkan, binatang buas dan binatang buas dalam radius 10 mil, mati-matian melarikan diri, tidak banyak waktu menghilang tanpa jejak. Dengan kematian beruang darah yang menelan roh, kolam roh Tan Yun di dalam kekuatan spiritual menjadi tenang, tidak lagi mengalir. Tan Yun tidak mengambil pelet iblis dari beruang darah roh tertelan, dia tidak bisa lagi melihat hal-hal tingkat rendah sekarang. Tentu saja pil iblis Raja Binatang Iblis tahap transmigrasi tingkat kedua harus bernilai banyak uang, tetapi Tan Yun tidak kekurangan batu roh hari ini, dan tidak terlalu malas untuk mengambilnya. Yang paling penting adalah menentukan lokasi terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke hutan timur dari pintu masuk ke neraka pemakaman dewa, 300.000 mil jauhnya, untuk bertemu dengan para murid dan Pulse. Karena muridnya, Shen Subing, telah memberikan nyawa para murid dan untuk dirinya sendiri, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dan akhirnya membawa mereka keluar dari tanah abadi hidup-hidup. Tan Yun mengeluarkan slip giok peta dari cincin Qiankun, memanipulasi indera spiritualnya ke dalamnya, dan menentukan lokasinya. Menyingkirkan slip batu giok, Tan Yun memerintahkan, pria besar, terbang 3 juta mil ke arah timur, ada hutan keliling 10.000 mil, tujuan kita, pintu masuk depan hutan. Dan dalam penerbangan, jangan terbang terlalu tinggi, jika Anda bertemu murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi, katakan padaku. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, sekaligus, pancuran energi spiritual berubah menjadi 4 refleksi, 2 di antaranya adalah kostum murid laki-laki dan perempuan dari Divine Soul Immortal Palace, dan 2 di antaranya adalah kostum laki-laki dan perempuan, murid perempuan dari Sekte Abadi-Abadi. Singa Dewa Naga Emas meraung rendah, menunjukkan bahwa setelah mengingat penampilan kostumnya, ia membawa Tan Yun ke langit. Itu tampaknya sayap emas yang kebal, akan menutupi cabang-cabang pohon yang hancur berkeping-keping. Singa Dewa Naga Emas bergegas keluar dari hutan dan tiba-tiba menempatkan sosoknya yang besar di langit,
pupil matanya yang besar menatap pemandangan ratusan mil jauhnya di depannya, dengan ekspresi kesedihan yang manusiawi di matanya. Tan Yun juga sama. Seseorang melihat keluar, tetapi melihat sebuah gunung yang awalnya menjulang seperti awan, seolah-olah oleh kekuatan luar yang besar telah dihancurkan, jejak pertempuran. Kemanapun Anda melihat, setiap beberapa lusin mil di tanah, ada jejak kaki besar setinggi ratusan kaki, berantakan dan tertanam dalam di tanah. Meskipun tempat di mana jejak kaki itu dibuat ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang lebat, Tan Yun dapat langsung mengenali bahwa jejak kaki yang unik itu ditinggalkan oleh dewa-dewa raksasa banjir dan barbarisme pada zaman kuno, ketika mereka berperang melawan dewa-dewa kejahatan. Pada saat ini, dari ketinggian, dan jika Anda dapat melihat dengan jelas, Anda akan terkejut menemukan bahwa 10 juta mil di sekitar area percobaan pegunungan, sungai, hutan, dan sebagainya, ditutupi dengan 3 jenis jejak kaki. 2 di antaranya besar, adalah banjir, dewa raksasa biadab tertinggal. Yang lainnya hanya berukuran 100 kaki, ini adalah para dewa yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi yang tertinggal. Tidak hanya di wilayah percobaan 10 juta mil ini, hampir semua puncak agung hancur, bahkan seluruh wilayah tanah abadi yang luas dan tak terbatas, gunung runtuh, puncak agung runtuh, sungai pecah. Persis seperti kehancuran pertempuran zaman terlihat seperti. Tan Yun memikirkan 2 dewa raksasa yang setia kepadanya di masa lalu, memikirkan mereka mati bersama dewa-dewa jahat, dan kemudian dia melihat pemandangan kehancuran yang mengejutkan di hadapannya. Dia dapat dengan mudah membayangkan betapa tragisnya pertempuran kedua. Para dewa di zaman kuno adalah Singa Dewa Naga Emas, yang telah menerima warisan dari tuannya, Dewa Raja Naga Emas, telah memiliki ingatan Dewa Raja Naga Emas, dan meninggalkan setetes air mata di pupilnya yang besar. Karena di masa lalu, banjir dan biadab 2 ras dewa raksasa, dan klan naga emas dari naga ilahi, sedekat saudara, bersama untuk kesetiaan Tuhan. Demiku, terlalu banyak orang yang dikorbankan. Air mata Tan Yun mengalir di pipi tampan, dia melemparkan suaranya. Pembalasan dendam. Aku harus berhasil membalas dendam. Dalam persepsi Tan Yun, suara renyah dipancarkan dari dalam cincin Qian Kun, mengganggu pikiran Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, digantikan oleh kecemasan dan kepanikan. Karena suara ini, persisnya token identitas meledak saat dikeluarkan. Selama perjalanan 2 bulan dari Sekte Huang Fusein ke Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun telah mengambil token identitas dari 329 murid dan Pulse, termasuk Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Mu Mengyu, ke dalam cincin Qian Kun. Tujuannya adalah agar Tan Yun ingin tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Dan pada saat ini, token identitas meledak, itu berarti salah satu dari mereka mati. Tan Yun, yang sangat mengkhawatirkan Mu Mengyu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, segera memanipulasi indera spiritualnya untuk menembus cincin Qian Kun dan menemukan bahwa tanda identitas yang diukir dengan kata, Yang Fei, telah rusak. Itu berarti Yang Fei, seorang murid dari Dan Fein, mati pada saat ini karena suatu alasan. Hanya ada 3 alasan kematiannya. 1. Yang Fei dibunuh oleh binatang iblis. Kedua, Yang Fei meninggal di tangan 8 murid lainnya dari Sekte Suci Huangfu. Yang ketiga, Sekte Abadi-Abadi, murid Istana Abadi Jiwa Ilahi, membunuhnya. Pria besar, sekarang bukan waktunya untuk berduka. Cepat atau lambat kita akan membalas semua naga suci yang mati dan dewa raksasa dari 2 klan. Sekarang segera pergi ke tempat pertemuan yang aku sebutkan di pesta. Tan Yun memberi perintah, singa ilahi naga emas membawa Tan Yun, seperti kilat emas besar, melesat melintasi langit. Singa Dewa Naga Emas adalah kekuatan periode pertumbuhan tingkat ketiga, karena warisan Dewa Naga Emas, kecepatan terbangnya telah mencapai kecepatan 500.000 mil per hari. Pada kecepatan ini, ia akan mencapai hutan sejauh 3 juta mil dalam 6 hari untuk bertemu dengan murid dan Pulse. Singa ilahi naga emas tiba-tiba berhenti terbang dan melayang di atas lembah. Tan Yun berpikir bahwa lelaki besar itu telah menemukan jejak para murid Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi. Dia menginjak kepala singa ilahi naga emas, rambutnya berkibar, melepaskan perasaan spiritual yang sebanding dengan milik ranah pemurnian jiwa 3 kali lipat, menyatakan ke bawah dan menyelimuti lembah di bawah. Saat itu, teriakan seorang wanita yang menusuk telinga, dengan tawa cabul pria itu, mencapai telinga Tan Yun. Kamu binatang buas yang tidak akan mati, aku tidak akan membiarkanmu bahkan sebagai hantu.
Kamu tidak akan memiliki kematian yang baik, tidak akan memiliki kematian yang baik. Ahahaha, si cantik kecil, sekarang kamu telah dihancurkan oleh kami, selama kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melayaniku dengan patuh di masa depan, selama kamu melayaniku dengan baik, aku dapat berbicara dengan saudara senior kita dari keabadian. Sekte abadi tentang tidak membunuhmu, bagaimana dengan itu? Tidak buruk, kakak senior Wang benar, gah, mengingat kamu baru saja membuat kami merasa baik, kami tidak bisa membunuhmu, hei. Kalian berdua binatang buas, aku tidak akan membiarkanmu memanjakanku lagi bahkan jika aku mati. Perasaan spiritual Tan Yun menyapu lembah dan menemukan momen pemilik suara. Tan Yun tiba-tiba berteriak, Zhang Qingqing jangan. Di bawah amplop perasaan spiritual Tan Yun, sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar, Zhang Qingqing, seorang murid dan Fein dari Huangfu Sein Sect, berdiri di depan dua murid laki-laki dari Eternal Immortal Sect, tanpa pakaian, memegang pedang di lehernya. Namun, mungkin Tan Yun terlambat selangkah untuk menghentikannya, atau mungkin dia tidak ingin hidup setelah menderita kekotoran batin dan penghinaan dan kehilangan kepolosannya, dia memilih untuk mengayunkan pedangnya dan bunuh diri. Darah menyembur keluar bersama dengan bilah pedang dingin yang memotong leher putih. Dia tidak ragu-ragu, yang dia miliki hanyalah kemarahan pada dua murid laki-laki dari Sekte Abadi-Abadi. Kekosongan bergetar saat singa ilahi naga emas menukik dan menembak jatuh di lembah. Tan Yun menembak jatuh dari punggung singa dan memegang Zhang Qingqing dengan hati cemas, tangan kanannya menutupi lehernya yang berdeguk darah dan berbisik, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu membenci mereka, lalu hidup untuk membalas dendam. Tan, kakak senior Tan. Zhang Qingqing mengangkat kepalanya dengan susah payah, air mata mengalir di wajahnya yang cantik, dia menatap lurus ke arah Tan Yun, suara gemetar lemah berkata. Dalam hati kakak senior, kepolosan lebih berat dari kehidupan. Kakak senior Tan, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Lubang hidung Tan Yun sedikit masam, katamu, aku berjanji. Kakak Tan, untukku, balas dendam. Suara terputus-putus Zhang Qingqing tiba-tiba berakhir, kepala jangkrik tanpa daya menekan dada Tan Yun. Darah panas dari lehernya menyembur keluar dari telapak tangan Tan Yun menutupi luka lehernya. Kehidupan yang hidup, setelah dimanjakan oleh seseorang memilih untuk bunuh diri. Kemarahan memenuhi dada Tan Yun saat dia menyentakkan kepalanya ke samping, melirik murid Sekte Abadi-Abadi yang menertawakannya, dan kemudian, dengan lembut meletakkan mayat Zhang Qingqing di rumput. Hahaha, Tan Yun, kami mencarimu, tapi kami tidak menyangka kamu akan datang ke rumah kami sendiri. Salah satu murid laki-laki bernama Wang Su tertawa dan menjilat bibirnya, berkata dengan penuh niat, jadi namanya Zhang Qingqing. Hei, kulit itu terlalu lembut, apakah itu hanya kulitnya yang lembut, atau semua murid perempuan dari Sekte Huangfu Sein-mu juga lembut, sepertinya aku masih harus pergi dan memastikannya. Kata-kata kakak laki-laki Wang sangat benar. Murid laki-laki lain, Guoke, tersenyum mesum dan berkata, Kakak Wang, bagaimana kalau kita membunuh Tan Yun terlebih dahulu dan kemudian mengambil kepalanya untuk mengklaim kredit dari Tuan Muda, setelah itu kita akan perlahan mencari murid perempuan dari Huangfu Sekte Suci. Iya tidak masalah. Wang Su dan Guoke tertawa satu sama lain, tidak menempatkan Tan Yun dan singa ilahi naga emas di mata mereka sedikitpun. Wang Su dan Guoke adalah murid terkuat ke-11 dan ke-12 dari Sekte Abadi-Abadi dalam hal kekuatan. Meskipun mereka tahu bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu, Tan Yun akan menduduki peringkat ke-10 Tuan Muda Ruyan Chen cedera parah, tetapi mereka masih tidak takut pada Tan Yun. Alasannya sangat sederhana, hanya keduanya yang tahu dengan jelas, Ruyan Chen sama sekali bukan lawannya, kemampuannya untuk memasuki ke-10, juga merupakan hasil dari keduanya, biarkan dia. Karena itu, keduanya melihat Tan Yun pada saat ini tanpa rasa takut sedikitpun. Pada saat ini, karena singa Dewa Naga Emas menahan napas, jadi, di mata kedua orang itu, hanya tubuh besar yang kosong, kekuatan binatang roh yang biasa-biasa saja. Mereka tidak peduli, Tan Yun hanya di tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, seberapa kuat gunung itu. Tan Yun menutup telinga terhadap ejekan dan tawa penuh nafsu dari keduanya, dia berjongkok di rumput dan dengan lembut meluruskan rok panjang Zhang Qingqing yang berantakan sebelum bangkit dengan tiba-tiba dan dengan tegas berteriak, pria besar, tekan mereka untukku. Singa ilahi naga emas meraung dan memecahkan langit, dan dalam sekejap,
melepaskan aura dari peringkat ketiga yang hidup dalam jangka panjang, menyelimuti Wang Su dan Guo ke seperti langit. Meskipun singa ilahi naga emas masih merupakan periode pertumbuhan tingkat ketiga, tetapi auranya sebanding dengan kedewasaan tingkat ketiga, dan sekuat tahap transmigrasi tingkat ketiga. Di bawah tekanan napas, ruang rendah ini, langsung ditutupi dengan celah spasial yang padat, dan menyelimuti keduanya. Suara jeritan, seolah-olah mereka sedang membawa gunung, membengkokkan tulang belakang, darah kaki beterbangan, patah. Dalam atmosfer berdebu, Wang Su dan Guo Ke, yang kakinya patah, diremukkan rata di tanah oleh kekuatan nafas yang tak terkalahkan. Tidak, selamatkan hidupmu. Tan Yun, selamatkan hidupmu. Selama kamu tidak membunuh kami menjanjikan segalanya, tolong. Keduanya tidak bisa bergerak dan hanya bisa mendesis dan memohon belas kasihan. Dalam tekanan napas singa naga emas, dahi, wajah, dan bahkan kulit seluruh tubuh mereka, ditutupi dengan garis darah yang bersilangan. Berulang kali darah merembes keluar dari garis darah, dan dalam satu tarikan napas, kulit mereka berdua retak di sekujur tubuh, seperti orang berdarah yang merangkak keluar dari genangan darah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa singa roh, yang sebelumnya mereka benci, ternyata sangat kuat sehingga mereka tidak berdaya. Dihadapkan dengan permohonan belas kasihan, Tan Yun sangat marah dan mendatangi mereka berdua dengan satu langkah. Kalian berdua bajingan, dengarkan aku dengan jelas. Aku, para murid dari Sekte Suci Huangfu, dan kalian para murid dari Sekte Abadi-Abadi tidak akan mati, ini benar. Jika Qingqing tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu dan dibunuh olehmu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, aku hanya akan memenggal kepalamu dengan satu pedang dan membuatmu sakit. Tapi kalian berdua binatang buas, kamu benar-benar menajiskannya setelah mengalahkannya dengan kekuatanmu. Aku akan memastikan kalian semua mati dengan kematian yang menyakitkan. Tan Yun menginjak tubuh bagian bawah keduanya dengan dua kaki secara berurutan. Tan Yun dengan panik menggunakan kakinya, menginjak lengan duo itu sebelum membatalkan kolam roh mereka, menyebabkan Golden Dragon Divine Lion mengumpulkan tekanan auranya. Dengan penghapusan kolam spiritual, keduanya meratap, penampilan muda yang semula bernafas berubah menjadi penampilan setengah baya. Tan Yun, aku akan menjadi leluhur. Tan Yun, kamu harus mati dengan baik. Jika kamu punya nyali, bunuh kami. Keduanya mendesis di tanah, mencoba memprovokasi Tan Yun untuk memberi mereka rasa sakit. Tapi Tan Yun tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pria besar, ambilkan aku beberapa binatang buas. Tan Yun memerintahkan dengan gigi terkatup. Singa ilahi naga emas mengangkat kepalanya yang besar, dan dengan peluit panjang yang bergema di lembah. Tidak lama kemudian, binatang iblis dan binatang buas yang menggigil di lembah datang dengan hati-hati ke arah Tan Yun. Rupanya mereka mendengar panggilan singa ilahi naga emas. Suara ringan datang dari rumput, ratusan ular bunga panjang Zhang, meludahkan huruf mereka muncul di bawah singa dewa naga emas. Tan Yun melirik ular-ular itu dan berkata dengan suara dingin, pria besar, biarkan mereka menggerogoti mereka. Dengan perintah dari singa ilahi naga emas, ular bunga yang awalnya berhati-hati, tiba-tiba mengamuk dan melaju ke arah Wang Su dan Guo Ke. Ular-ular dengan panik dan kejam mencabik-cabik tubuh keduanya yang berdarah. Dalam beberapa tarikan napas, keduanya menjadi tengkorak. Kemudian Tan Yun, dengan pedang di tangan, menggali lubang tanah di tanah, menempatkan Zhang Qingqing dengan lembut ke dalamnya, dan kemudian mengisi tanah untuk membentuk kuburan. Kakak perempuan Zhang, aku telah membalas kematianmu. Istirahatlah dengan tenang di sini. Setelah meninggalkan pesan, Tan Yun menyapu bagian belakang singa ilahi naga emas dan mengendarai pria besar itu ke langit. Setelah memerintahkan binatang iblis di bawah untuk menjauh dari makam, Golden Dragon Divine Lion membawa Tan Yun dan terbang. Keesokan harinya, saat fajar, Tan Yun menemukan bahwa di dalam cincin Qian Kun, token identitas dari 3 murid dan puls lainnya telah meledak. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang dalam suasana hati yang berat, mengendarai Golden Dragon Divine Lion untuk melayang di atas hutan hijau seperti laut. Hutan itu tak berujung dan luas. Membunuh mereka semua. Tiba-tiba, suara emas dan besi beradu, dan teriakan membunuh terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, menyelimuti hutan di bawah sejauh 500 mil ke segala arah, dan tiba-tiba, 2 aura dingin yang besar meledak dari matanya yang berbintang, mendesak Golden Dragon Divine Lion untuk terbang menuju hutan di barat laut, 400 mil, jauh.
Hujan dan kabut, bau busuk hutan lebat, puluhan ratus kaki surai pedang besar, surai pedang, bersama dengan suara pertempuran sengit naik ke langit, hutan sepotong rumput liar, pohon-pohon robek bagian-bagian. Di tengah hutan besar yang dikelilingi tanaman merambat tua, Luo Fan dan Song Hong, memimpin 13 murid dan Pulse, bertarung dengan 10 murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Luo Fan 15 orang, menghadapi 6 pria dan 4 wanita, tidak hanya dikalahkan, dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa luka sedalam tulang. Sebaliknya, hanya 1 dari 10 orang yang terluka di lengan kanan oleh Luo Fan, 9 orang lainnya utuh. Sudah jelas pihak mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Kakak senior Luo, kakak senior Song. Kami bukan tandingan mereka, ayo mundur. Ya, 2 bersaudara, jika kita tidak mundur, kita takut kita semua akan mati di sini. 13 murid dan Fein, panik dan berteriak, aura kematian menyelimuti hati mereka. Semua diam. Luo Fan tampak tegas, jika kita mundur, bagaimana jika Tan Yun datang? Apakah kita membiarkan Tan Yun dikepung oleh mereka? Saudara Luo benar. Song Hong bergema, kamu bisa pergi jika kamu mau. Kakak Luo dan aku pasti tidak akan pergi. Tepat ketika 13 orang menutupi luka mereka dan masih ingin berbicara, ada kilatan bayangan sisa di hutan, dan 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi, sudah dipersenjatai dengan pedang dan pisau, mengelilingi 15 orang, orang-orang Luo Fan. Seorang murid perempuan, yang dipimpin oleh Divine Soul Immortal Palace, terkekeh, kamu ingin pergi. Sungguh mimpi yang bodoh, tinggalkan hidupmu. Hahaha. Seorang murid laki-laki di kepala Sekte Abadi-Abadi berkata dengan tatapan muram, hari ini kamu tidak akan bisa terbang, tapi jangan khawatir, kami dan teman-teman kami dari Istana Keabadian Jiwa Ilahi tidak akan meninggalkanmu sendirian. Setelah beberapa saat, oh tidak, mungkin nanti di beberapa sudut, akan ada orang-orangmu, menemanimu ke mata air kuning. Orang ini, kata-kata pemukulan, mata menunjukkan cahaya ganas, suara ganas, beri aku untuk membunuh. Saat itu, tiba-tiba kuku singa emas besar, dengan kekosongan gemetar, setelah menginjak-injak batang pohon anggur tua melingkar, turun ke arah murid itu. Ah! Binatang iblis apa ini, selamatkan aku. Suara menakutkan itu tiba-tiba terputus, sang murid adalah kuku emas yang diinjak hidup-hidup, menutupi tubuh yang patah di bawah kuku. Auman singa mengguncang dedaunan yang menghujani, ketika Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa-Jiwa Ilahi yang tersisa 9 orang, melihat raksasa di depan mereka, pedang kekaisaran yang ketakutan mencoba melarikan diri. Tekanan napas yang tak terkalahkan, langsung dari tubuh singa Dewa Naga Emas seperti gelombang tak terlihat, meluncur ke segala arah. Luo Fan, Song Hong dan 15 orang menghadapi abu, merasakan tekanan nafas tak terlihat seperti gelombang kekerasan, menghindari diri mereka sendiri dan orang lain, menuju 9 musuh yang melarikan diri, kecepatan cahaya pedang menyebar. Gelombang napas yang mengejutkan, dari hutan dalam lingkaran konsentris menyebar dengan kecepatan sangat tinggi, membuat hutan pohon mati, daun membusuk menjadi potongan-potongan, sehingga sepotong pohon hijau, meledak terbuka. Membantu. Segera nafas akan menjadi pedang yang melarikan diri dari 9 orang yang ditelan, pasir dan batu yang terbang, 9 orang di hutan yang hancur menjadi 9 awan kabut darah menyebar, tubuh yang hancur berserakan di tanah. Pada saat ini, dalam radius 3 mil yang berpusat pada singa Dewa Naga Emas, ruang hampa terbentuk, dan semua vegetasi dan pohon menghilang. Di tengah hutan seperti lautan, ada lingkaran ruang terbuka sepanjang 3 mil, di mana tidak ada rumput liar atau pohon. Luo Fan, Song Song dan 15 orang, melihat Golden Dragon Divine Lion yang tingginya 100 kaki di depan mereka, semuanya gemetar dan tidak berani melakukan gerakan gegabah. Kakak Luo, kakak Song, aku sudah menakuti kalian semua. Tiba-tiba, suara tawa yang familiar datang dari kehampaan. Kerumunan mendongak dan melihat Tan Yun berdiri di atas kepala singa dengan tangan terlipat. Kakak Tan, ini kamu. Luo Fan dan Song Hong langsung sangat gembira. Bagus, kakak senior Tan yang datang. Kakak senior Tan kami yang telah kembali. Murid dan Fein lainnya menari dengan gembira. Segera, Tan Yun menyapu kepala singa dan muncul di depan orang banyak. Ini, kerumunan berseru tak percaya, singa ilahi naga emas tiba-tiba menyusut dalam ukuran, dalam sekejap mata menjadi seukuran kepalan tangan, seperti kucing emas, bersembunyi di kerah dada Tan Yun,
mengungkapkan hanya kepala singa, menunjukkan giginya ke arah orang banyak. Tan kakak, itu. Keringat dingin Luo Fan memandang singa ilahi naga emas, berbicara sedikit tidak jelas. Yang lain juga sangat terkejut. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, "Tuan-tuan, jangan takut, ini hewan peliharaan roh saya." Peliharaan rohani. Mata orang banyak itu melebar. Kakak senior Tan, ia mampu memusnahkan 10 musuh di kesempurnaan besar alam jiwa Tirt dengan nafasnya saja, mungkinkah itu binatang iblis tingkat ketiga? Song Hong dengan keras menelan air liurnya. Tan Yun tersenyum tipis, "Yah, itu adalah binatang roh tahap pertumbuhan tingkat ketiga." Mendengar kata-kata itu, kerumunan menarik napas dingin. Mereka cukup jelas tentang apa artinya periode pertumbuhan tahap ketiga. Itu sudah cukup untuk menyaingi kekuatan murid Sekte Abadi di tingkat ke-6 alam pemurnian jiwa. Tan Yun membuang senyumnya dan mengerutkan kening, sekarang 6 hari telah berlalu sejak persidangan dimulai, hanya 15 dari kalian yang datang ke sini. Luo Fan tampak muram dan berkata, "Saudara Tan, semua token identitas bersamamu, lihat apakah ada murid dan Fein kita yang mengalami kemalangan." Tan Yun menghela nafas dan berkata, "Yang Fei, Zhang Qingqing, Zhao Xiang, Ma Yang, dan Huang Xing, telah meninggalkan kita selamanya." Kerumunan mendengar bahwa 5 orang telah meninggal hanya dalam 6 hari, dan mereka semua tampak sedih. Tan Yun menghela nafas panjang dan keras, "Orang mati telah meninggal, kita yang masih hidup akan membuat Sekte Abadi-Abadi dan Istana Keabadian Jiwa Ilahi membayar dengan darah." "Kakak Tan benar." Luo Fan tiba-tiba berkata dengan enggan, "Saudara Tan, tetapi selain Anda, kami semua murid dan Fein terlalu lemah." Yang lain menundukkan kepala. "Kalian semua tidak perlu berkecil hati." Tan Yun mencibir, "Bahkan jika kita tidak menggunakan binatang rohku, kita masih bisa memusnahkan musuh." Di tengah kebingungan orang banyak, Tan Yun berkata sambil berpikir, "Siapa di antara kalian yang merupakan jiwa ban emas, kayu, air, api, tanah, angin, atau guntur?" Di antara 15 orang, 3 di antaranya adalah jiwa yang terlahir dari angin, 2 adalah jiwa yang terlahir dari guntur, 3 lainnya adalah jiwa yang terlahir dari api, dan 1 adalah jiwa yang terlahir dari kayu. Sekarang ada kekurangan 3 atribut jiwa ban, emas, air dan bumi. Tan Yun menggumamkan kata-katanya dan melihat ke kerumunan dan berkata, "Semua orang berkultivasi di sini dengan nyaman dan menunggu murid lain tiba. Pada saat itu, saya memiliki 1 set formasi serangan gabungan untuk mengajar semua orang." Kerumunan mendengar kata-kata, semangat kejutan. Tan Yun mengeluarkan formasi ilusi ketika cincin Qian Kun bersinar di antara jari-jarinya, formasi semua hal kembali ke sumber ilusi. Formasi ini terdiri dari 77-49 basis formasi, masing-masing basis setebal 1 kaki, tingginya sekitar 10 kaki, serba hitam, bagian luarnya terbakar dengan pola formasi berkelok-kelok. Lengan kanan Tan Yun gelombang, 49 helai kekuatan spiritual emas muda menyembur keluar dari tubuh, seperti ular sanca emas, masing-masing menggulung basis formasi, bangkit di udara, dengan lintasan misterius tersebar, dimasukkan ke tepi ruang terbuka ini, 10 kaki jauhnya ke dalam tanah hutan. Tan Yun menjentikkan jarinya, kekuatan spiritual melesat keluar, dari kehampaan ke-49, masing-masing, menembak ke tanah di mana setiap basis formasi, ke saat setiap basis formasi, 49 basis formasi, meledakkan 49 tirai cahaya lembut. Tirai cahaya naik ke langit dan menutup dari kehampaan, seperti mangkuk besar terbalik di pembukaan hutan, menyelimuti Tan Yun, serta Luo Fan, Song Hong, dan murid lainnya yang bingung. Segera, lingkaran ruang 3 mil berdengung dan bergetar, dan kemudian kembali tenang. Pada saat ini, di depan mata semua orang, ruang terbuka masih ruang terbuka, tidak ada perubahan, tetapi jika Anda melihat ke bawah dari atas hutan, Anda akan terkejut menemukan bahwa ruang terbuka menghilang, ruang terbuka asli, tampilan hutan belantara masih rimbun. "Kakak Tan, formasi apa ini?" Luo Fan bertanya. "Ini adalah All Things Return to the Source Illusion Formation yang saya beli di Huangfu Square City sebelumnya." Tan Yun tertawa, "Saat ini di dunia luar, kita tidak bisa dilihat, musuh hanya akan melihat hutan." Mata Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas, tentu saja, bahkan jika mereka memasuki formasi, mereka masih tidak dapat menemukan kita, dan kita kemudian dapat membunuh musuh secara mengejutkan. Namun, semua orang tidak boleh terlalu bergantung pada formasi ini,
Lagi pula, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi, juga memiliki orang yang tahu formasi. Kerumunan langsung mengungkapkan pemahaman mereka. Ketika Tan Yun memalsukan kematiannya di Dan Pulse, dia mengenakan kerudung dingin nafas penyu dan pergi ke Huang Fu Place City. Di Pavilion Formasi 10.000 Ilusi, yang didirikan oleh senior Vena Formasi, dia membeli 2 set formasi. Salah satunya adalah formasi 10.000 ilusi. Yang kedua adalah formasi harta ruang waktu biji sesawi kelas atas. 1 hari kultivasi di dalam formasi setara dengan 1,5 hari di dunia luar. Setelah Tan Yun mengatur formasi semua hal yang kembali ke sumber ilusi, dia mengeluarkan formasi harta karun ruang waktu biji master kelas atas dari cincin Qiankun. Ada 2 jenis formasi utama, 1, menggunakan basis formasi untuk mengatur formasi, yang lain, seperti formasi pedang pembantaian Honmong yang dilakukan Tan Yun, tidak diperlukan basis formasi. Basis formasi adalah yang paling sulit untuk memperbaiki pemurnian arai, master arai dan pemurnian arai lainnya, perlu diukir pada setiap basis arai, puluhan ribu atau bahkan puluhan juta pola arai. Setiap pola formasi tidak boleh salah, jika tidak maka akan menjadi dasar formasi yang terbuang. Dan arai harta karun ruang waktu master kualitas terbaik akan memiliki 36 basis arai. Basis formasi setebal 3 inci, setinggi 1 kaki, tubuh merah darah, setelah disusun oleh kristal meteorit ruang waktu, di mana puluhan ribu pola formasi dibakar. Tan Yun sebuah pemikiran, 36 basis formasi, membubung di udara, tersebar dalam lingkaran 3 mil di sekitar ruang terbuka. 36 kekuatan spiritual dari tangan Tan Yun, masing-masing, ditembakkan ke setiap basis arai saat ini, sekaligus, ruang terbuka dalam kekacauan waktu, distorsi ruang, dan akhirnya waktu, ruang, perpaduan, membentuk ruang waktu yang unik. Merasakan perubahan ruang waktu ini, orang banyak memandang Tan Yun dengan bingung. Baru saja aku mengatur formasi harta ruang waktu master kelas atas lainnya, sekarang berkultivasi di sini selama 1 bulan setara dengan 1,5 bulan di dunia luar. Setelah penjelasan Tan Yun, orang banyak menjadi heboh. Saudara Luo, Saudara Song. Tan Yun menangkupkan tinjunya ke arah Luo Fan dan Song Hong, apakah kamu sudah menyentuh penghalang tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa? Luo Fan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia belum menyentuhnya. Saudara Tan, saya telah menyentuhnya. Song Hong mengepalkan tinjunya dan berkata. Tan Yun segera berkata, Saudara Luo, saya akan tutup selama beberapa hari, jadi tolong tunggu di pintu masuk hutan untuk Mu Mengyu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Gong Sun Ruixi, dan murid dan puls kami. Ketika mereka tiba, Anda mengambil mereka dan membawa mereka ke dalam formasi. Adapun Saudara Song, tetap di sini untuk berlari ke dunia dan mencoba untuk membunuh musuh setelah terobosan awal. Oke, aku pergi sekarang. Setelah Luo Fan menjawab, Tan Yun berkata, orang besar, kamu menemani Luo Fan. Saat Golden Dragon Divine Lion meledak dari lengan Tan Yun dan mendarat dengan mantap di bahu kanan Luo Fan tertawa lebih keras daripada menangis dan panik. Saudara Luo jangan takut, itu tidak akan menyakitimu. Tan Yun tersenyum. Baiklah baiklah. Luo Fan menyeka keringat dingin di dahinya dan hendak pergi ketika Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saudara Luo, tunggu. Setelah itu, Tan Yun melepaskan pancuran energi spiritual, berubah menjadi penampilan Nangong Yukin, dan menginstruksikan, pria besar, jika Anda melihatnya, ingatlah untuk tidak menyakitinya, apalagi membunuhnya, tangkap saja dia hidup-hidup, mengerti. Singa Dewa Naga Emas menganggukkan kepalanya yang kecil ketika menatap mematikan pada sosok Nangong Yukin yang terbuat dari energi spiritual, dan sosok energi spiritual itu runtuh tepat setelah warna kerinduan memenuhi pupilnya. Aum mengaum-mengaum. Singa ilahi naga emas meratap berulang kali pada Tan Yun, tidak tahu apa yang ingin diungkapkannya. Dan kemudian, Luo Fan memimpin Golden Dragon Divine Lion keluar dari formasi dan berjalan menuju luar hutan sambil bergumam, singa spiritual senior, apakah menurutmu tuanmu telah jatuh cinta pada Nangong Yukin? Golden Dragon Divine Lion di bahu Luo Fan menganggukkan kepalanya dengan berat. Jelas diingat bahwa Nangong Yukin bukanlah putri saleh dari keluarga Tan yang dia tonton tumbuh dewasa. Pada saat ini, mata singa ilahi naga emas tampak kebingungan yang manusiawi, meskipun ketika Tan Yun dan Nangong Yukin menikah, itu tidak hadir, dan tidak tahu Nangong Yukin dibawa pergi, tetapi jelas diingat, Nangong Yukin selalu memanggil tuannya, saudara. Mengapa tuannya sekarang, dan Nangong Yukin adalah musuh?
Singa ilahi naga emas sangat bingung. Dalam hal ini, Golden Dragon Divine Lion bahkan tidak ingin menanyakan niat Tan Yun, setelah terintegrasi ke dalam ingatan tuannya, Golden Dragon Divine Lion, konsepnya, Master menyuruhnya untuk melakukan, dia akan melakukan apa saja, jangan pernah tanyakan alasannya, patuhi saja. Oleh karena itu, singa ilahi naga emas tidak bertanya kepada tuan dan saudara perempuan tuannya, apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam formasi, Song Hong dan 14 murid dan Vayne lainnya, telah mulai menutup kultivasi. Tan Yun duduk berlutut, bersiap untuk membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng melahap api yang diberikan oleh Tantai Zhongde, 3 atribut es api peringkat harta karun kelas tinggi, api besi Wubing, dan 1 atribut es api peringkat Sub Sun kelas bawah, api Yin Xuan tertinggi. Ada juga atribut api-api kelas sub kehormatan kelas menengah, Green Spirit True Fire. Selain itu, ada juga Tantai Xuanzong, menghadiahi dirinya sendiri atribut api-api kelas harta karun yang sangat tinggi, api roh api panas, dan atribut es api kelas harta karun yang sangat tinggi, es roh api sejati. Tan Yun tahu bahwa dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa melahap semua api atribut es dan api, jadi dia hanya bisa melahap sebanyak yang dia bisa saat ini. Bertekad, Tan Yun segera mengeluarkan dari cincin Qiankun, 3 kelompok atribut es hitam api kelas harta karun yang sangat tinggi, api besi es hitam. Setiap kelompok api besi es hitam, setinggi lebih dari setengah kaki. Tan Yun duduk berlutut, tangan kirinya terdorong ke udara, dan kemudian api es biru es kecil setinggi 3 kaki, mengebor keluar dari telapak tangan, menyelimuti 3 kelompok api besi es. Segera, api besi es hitam menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun mengeluarkan api atribut api kelas harta karun yang sangat tinggi, api spiritual api terik. Api Hongmeng, telanlah untukku. Dengan satu pemikiran, api ungu Hongmeng setinggi 9 kaki milik Tan Yun, keluar dari telapak tangan kanannya, menerkam api roh api yang membara dengan gigi dan cakar yang terbuka. Api roh api setinggi 3 kaki yang menghanguskan, perlahan-lahan menyusut, pada tahap ketiga dari kesuksesan besar api Hongmeng, melahap gila. Setelah 1 bulan dalam formasi, nyala api ilahi telah melahap api roh api yang membara, tanda-tanda promosi yang samar-samar ke puncak orde ketiga. Tan Yun segera mengeluarkan lagi dari cincin Qiankun, atribut api-api kelas menengah sub terhormat, api sejati roh hijau, memasok api Hongmeng untuk melahap. Keberhasilan kecil tingkat kedua dari api es Hongmeng, masih melahap 3 kelompok api besi Wubing. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu di dalam formasi harta ruang waktu biji sesawi atas, dan 20 hari baru saja berlalu di luar. Dalam 20 hari ini, Mu Mengyu, Sue Ziyan, dan 136 murid dan Pulse, memasuki formasi satu demi satu. Waktu berlalu, sebulan setelah waktu luar, 1,5 bulan telah berlalu di dalam formasi. Sekarang ada 117 lagi murid dan Pulse datang satu demi satu. Masih belum ada tanda-tanda Zhong Wu Xiao dan Gong Sun Ruoxi. Mu Mengyu dan Sue Ziyan masih cemas meskipun mengetahui dari Tan Yun bahwa tanda identitas yang ditempatkan Zhong Wu Xiao di cincin Qiankun Tan Yun masih utuh. Tan Yun menahan suasana hati Zhong Wu Xiao yang khawatir, telah memanipulasi api es Hongmeng akan menjadi 3 kelompok api besi es Wu, melahap selesai. Api es Hongmeng setinggi 3 kaki, meningkat tajam menjadi 6 kaki, seolah-olah dari orde kedua sukses kecil, berturut-turut maju ke mayor, puncak orde kedua, ke orde ketiga awal, sekarang telah, langsung padam kekuatan harta karun kelas bawah. Dalam sekejap, api es Hongmeng mengebor ke telapak tangan kiri Tan Yun, lalu melahap api subdominan kelas menengah atribut api sejati roh hijau, dan berbisik pada dirinya sendiri, dalam 3 hari paling lama, api Hongmeng akan maju ke puncak peringkat ketiga. 3 hari kemudian, ketika api Hongmeng telah melahap sepertiga dari api sejati roh hijau, tiba-tiba melonjak hingga 12 kaki, berhasil melangkah ke puncak peringkat ketiga, memiliki kekuatan untuk langsung membakar senjata harta karun terbaik menjadi ketiadaan. Setelah Tan Yun memasukkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya, dia memasukkan 2/3 sisa api sejati roh hijau ke dalam cincin Qiankun. Hari ini, Tan Yun masih memiliki, di tangannya, api sejati roh hijau yang belum dikonsumsi. Serta atribut es api peringkat harta karun ekstrim, api es roh sejati, dan atribut es api peringkat subhormat yang lebih rendah, api Yin Xuan tertinggi. Tan Yun baru saja bangun, Mu Mengyu dan Sue Ziyan dengan cemas berada di depan Tan Yun. Tan Yun, sudah hampir 2 bulan,
dan Xiao masih belum datang, apa yang harus kita lakukan? Mata indah Mu Mengyu dipenuhi dengan air mata. Sue Zian juga menggigit bibir bawahnya dengan gugup saat dia melihat ke arah Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, kalian tenang saja untuk saat ini. Token identitas Xiao masih utuh, yang berarti dia belum mengalami kecelakaan. Tunggu 5 hari lagi, jika dia belum kembali, aku akan segera mencarinya. Dengan kecemasan yang mendalam, Tan Yun mulai memverifikasi jumlah murid dan puls. Setelah verifikasi, termasuk Tan Yun, jumlah murid dan Fein yang datang ke pertemuan itu adalah 255. Tan Yun memanipulasi indera spiritualnya untuk meresap ke dalam cincin Qiankun dan memeriksa token identitas yang rusak, kemudian, menarik indera spiritualnya, dia melihat kerumunan dengan berat hati, masih ada 75 rekan murid dan Fein yang sayangnya telah terbunuh. Mendengar kata-kata ini, tangisan datang dari para murid dan puls, karena di antara 75 orang yang meninggal, ada kerabat dan teman mereka. Sama seperti Tan Yun, Sue Zian, dan Mu Mengyu panik karena mereka khawatir tentang Zhongwu Xiao. Tiba-tiba, tangisan bergerak dan akrab datang dari atas hutan. Tan Yun, kakakmu, ini Xiao, di mana kalian? Oh. Tan Yun memimpin dengan kakinya di atas pedang terbang dan menembak secara vertikal di atas hutan, menatap Zhongwu Xiao yang menangis dengan kakinya di atas pedang terbang, berteriak, Xiao, aku di sini. Oh. Zhongwu Xiao terisak saat dia terbang ke sisi Tan Yun. Air mata menetes. Tan Yun, pergi dan selamatkan adik Gongsun. Jika terlambat, dia akan mati. Jangan menangis lagi. Tan Yun memeluk Zhongwu Xiao ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara lembut, katakan, apa yang terjadi dengan Gongsun Ruoshi? Tan Yun, setelah kakak senior Gongsun dan saya bertemu, kami bepergian ke sini bersama untuk bertemu dengan Anda, tetapi dalam perjalanan, kami dikejar oleh Namong Yukin. Zhongwu Xiao panik. Hanya 2 hari yang lalu, ketika kami melewati pintu masuk ke neraka Dewa Pemakaman dalam pelarian kami, binatang iblis peringkat ketiga tiba-tiba muncul, naga berkepala 2, yang mengejar Namong Yukin dan kakak senior Gongsun. Petik 2. Sekarang aku khawatir Namong Yukin dan kakak perempuan Gongsun tidak tepat waktu. Ketika Tan Yun memikirkan Namong Yukin, tubuhnya bergetar dan melepaskan Zhongwu Xiao, bernapas dengan cepat, Xiao, kamu dan Meng Yu dan yang lainnya tetap di sini sampai aku kembali. Berputar, Tan Yun mendesis, pria besar, cepat. Golden Dragon Divine Lion bangkit dari hutan dan melayang di bawah Tan Yun, yang melompat turun dari pedang terbangnya, mengendarai Golden Dragon Divine Lion, dan terbang menuju pintu masuk Burial God Abyss, 300.000 mil jauhnya. Karena Gongsun Ruoxi dan Namong Yukin dikejar oleh naga berkepala 2 yang bergegas keluar dari jurang Dewa Pemakaman, Tan Yun pertama-tama harus pergi ke tempat naga berkepala 2 itu muncul, dan kemudian mencari jejak yang ditinggalkan oleh sang naga berkepala 2. Pada saat ini, Mu Mengyu dan Sue Zian terbang di atas hutan dengan pedang mereka dan menatap Zhongwu Xiao yang ketakutan, menanyakan apa yang terjadi. Setelah Zhongwu Xiao selesai memberitahu Mu Mengyu dan Sue Zian apa yang terjadi, Sue Zian dengan santai berkata, Saudari Xiao, kamu benar-benar sama. Apakah nyawa Gongsun Ruoshi penting atau nyawa saudara iparku yang penting? Kamu membiarkan saudara ipar mempertaruhkan nyawanya demi Gongsun Ruoshi, kamu benar-benar baik-baik saja. Mendengar itu, air mata Zhongwu Xiao menetes. Aku tidak terlalu memikirkannya, aku. Tidak menunggu kata-kata Zhongwu Xiao berakhir, Mu Mengyu memegang tangan biasa Zhongwu Xiao, menghibur, tidak apa-apa, kamu tidak mendengarkan omong kosong Zian. Tan Yun dilindungi oleh orang besar, bahkan jika itu naga, itu mungkin tidak cocok untuk orang besar. Mu Mengyu melihat ke belakang dan memelototi Sue Zian, kamu baru saja berbicara tidak pada tempatnya, Xiao sudah sedih, dan kamu masih membicarakannya. Aku awalnya mengatakan yang sebenarnya, kakak ipar tidak disengaja oke, jika ada kekurangan 3, kakak Xiao, aku tidak akan memaafkanmu. Sue Zian dengan dingin mendengus, lalu menginjak pedang terbang yang ditembakkan ke hutan. Saudari Xiao, Zian hanyalah mulut pisau dan hati tahu, jangan bersikap biasa padanya. Jangan khawatir, Tan Yun akan baik-baik saja, aku percaya padanya. Mu Mengyu memegang Zhongwu Xiao yang terdiam dan terbang ke All Things Returning to the Source Illusion Formation. Semuanya, tolong dengarkan kata-kata saya. Mu Mengyu menyapu matanya pada murid dan puls. Kakak ipar, tolong bicara.
Para murid berbicara dengan satu suara. Mu Mengyu berkata tanpa ragu, untuk menghindari mengungkap tempat persembunyian kita, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan formasi tanpa izin. Ya kakak ipar, hutan itu sejauh 300.000 mil dari pintu masuk ke neraka Dewa Pemakaman, dan awalnya, pada kecepatan normal Singa Ilahi Naga Emas, itu akan memakan waktu lebih dari 7 jam. Tan Yun mengkhawatirkan keselamatan Namong Yukin dan terus mendesak Singa Dewa Naga Emas, sehingga Singa Dewa Naga Emas berguling dengan kekuatan iblis emas dan membeku hanya 6 jam hingga pagi berikutnya, ketika mencapai pintu masuk jurang pemakaman dewa. Tan Yun menahan kecemasannya, mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke bawah. Apa yang terlihat adalah puncak gunung kuno yang menjulang ke awan. Di tengah puncak gunung yang tinggi, ada puluhan mil lebarnya, kabut hitam berlama-lama di jurang, kabut hitam menghalangi pandangan, tidak bisa melihat situasi di dalam jurang. Dan pintu masuk ke jurang bersiul seperti teriakan hantu, seolah-olah keberadaan yang menakutkan terbengkalai di dalamnya. Pria besar, aku tidak bisa melihat, kamu terbang lebih rendah. Tan Yun memerintahkan, Singa Dewa Naga Emas menukik ke bawah, akhirnya melayang di ketinggian rendah, murid raksasa itu menatap ke bawah, mengeluarkan raungan. Tan Yun mengikuti tatapan Golden Dragon God Lion dan melihat ke bawah, tetapi melihat parit besar di tanah lembab di luar jurang, seolah-olah itu adalah binatang iblis ukuran besar, jejak yang ditinggalkan berenang di permukaan. Tan Yun tampak muram, hati-hati mengamati parit, alis pedang dirajut, analisis, jejak selebar 3 kaki, sedalam 1 kaki, dari sini dapat dilihat, augur setebal 8 kaki, hingga 200 kaki, seperti ukuran tubuh augur yang besar, yang mana itu? Orang besar, bisakah kamu mengunci arah mengejar Namong Yukin dan Gongsun Ruoxi dari nafas yang ditinggalkannya? Mengaum, Singa Ilahi Naga Emas menganggukkan kepalanya. Bagus, kejar. Tan Yun memberi perintah, dan Golden Dragon Divine Lion mengendus aroma naga saat melaju di ketinggian rendah. Dalam 3 hari berikutnya, Singa Ilahi Naga Emas membawa Tan Yun sejauh 1 juta mil, dan di tengah jalan, Tan Yun dapat dengan jelas melihat bahwa puncak gunung yang telah pecah dan hancur kembali dihancurkan oleh dampak naga Jiao. Awan gelap, guntur dan kilat, hujan lebat menyelimuti seluruh area uji coba, udaranya suram sehingga orang tidak bisa bernapas. Golden Dragon Divine Lion terus membawa Tan Yun, bolak-balik di antara puncak gunung. Tiba-tiba, Singa Dewa Naga Emas melambat, dan kemudian, rambut emas panjang di tubuhnya berdiri, seolah menghadapi musuh yang kuat, membuat postur serangan. Sosok Tan Yun melintas dan menghilang dari punggung singa, saat berikutnya bersembunyi di bulu di kepala Dewa Naga Emas Singa, menunggu dengan napas tertahan, menatap langit yang redup, hujan deras, memandang ke kejauhan. Tan Yun dapat melihat bahwa pria besar itu telah menghadapi apa yang dianggapnya sebagai musuh yang kuat untuk memiliki bentuk pertempuran ini. Golden Dragon Divine Lion juga menahan napas, 200 kaki sayap emas yang terentang, juga berhenti mengepak, seluruh tubuh besar, meluncur diam-diam di ketinggian rendah. Singa Dewa Naga Emas di pegunungan menyapu ketinggian rendah 300 mil, semburan deras suara air mengalir datang. Tan Yun melihat keluar dan melihat air terjun deras di depan, berguling ke bawah menuju tebing. Air terjun itu lebarnya 100 mil, dan di bawahnya ada jutaan kaki jurang, mengerikan. 100 mil di sebelah kiri air terjun, ada satu-satunya puncak setinggi 10.000 kaki, sedangkan murid singa raksasa naga emas, menatap mematikan di satu-satunya puncak, diam-diam terbang. Bersembunyi di bulu emas Tan Yun, pupil tiba-tiba menyusut, mata menunjukkan keterkejutan, panik. Pemandangan menembus hujan, samar-samar terlihat, luka yang ditutupi dengan sisik hitam tubuh, melingkar di sekitar puncak yang sepi perlahan-lahan naik. Tan Yun tidak melepaskan indera spiritualnya, dia tahu bahwa begitu dilepaskan, naga itu harus menemukan dirinya sendiri. Satu-satunya puncak ketika tubuh berenang sejenak, 2 kepala bor muncul di bidang visi Tan Yun, salah satu kepala bor dan tubuh berwarna hitam, sisi kepala lainnya berwarna putih salju. Angin tahap ketiga transmigrasi dan naga auger petir. Hati Tan Yun tersentak dan berbisik, pria besar, apakah kamu yakin bisa mengeluarkannya? Golden Dragon Divine Lion menganggukkan kepalanya yang besar dengan berat, dan pada saat ini, jaraknya hanya 30 mil dari Wind Lightning Jiao Dragon. Tiba-tiba, mata Tan Yun menjadi waspada, di bawah langit yang redup dan hujan deras, dia melihat, pada saat ini, perahu roh setinggi 30 kaki tergantung di atas puncak yang sepi. Perahu roh samar-samar terlihat, ada 2 sosok yang goyah dan cantik.
Dan perahu roh yang mereka tumpangi diselimuti oleh angin puyuh raksasa setinggi 1000 meter. Di bawah menelan angin puyuh, perahu roh tidak hanya tidak bisa terbang, dan juga perlahan tenggelam menuju puncak. Dan angin puyuh raksasa, itu adalah angin dan naga petir kepala putih salju yang dikeluarkan dari dalam. Gongsun Ruoxi, itu akan datang. Serang dengan cepat, begitu muncul, kita semua akan mati. Namong Yukin, tidak ada gunanya. Kita hancur hari ini. Di tengah suara hujan, tiba-tiba dua suara wanita menjerit ketakutan masuk ke telinga Tan Yun. Itu mereka. Tan Yun tampak muram dan berkata dengan suara rendah, "Pria besar, dengarkan perintahku, kamu serang naga itu, aku akan pergi menyelamatkan mereka." Setelah Golden Dragon Divine Lion mendapat perintah, ia dengan hati-hati memanjat ke arah angin dan naga guntur di puncak yang sepi. Kepala besar Golden Dragon Divine Lion, membuka mulutnya yang berdarah sepenuhnya, dan taringnya, yang panjangnya lebih dari 10 kaki, mencuat. Pada saat yang sama, keempat kukunya, kuku kaki yang seperti sabit juga terentang, masing-masing kuku mencapai 10 kaki. Pada saat ini, di atas puncak yang sepi, angin puyuh 1000 kaki di dalam perahu roh yang bergoyang, perlahan-lahan mendarat ke puncak, angin dan naga guntur melingkar di puncak, menjulurkan dua kepala bor. Mata merahnya, melihat 100 kaki di atas perahu roh, tiba-tiba, atribut angin, kepala oger seputih salju, mengeluarkan suara yang menusuk telinga, lalu membuka mulut puluhan kaki, 1000 kaki angin puyuh dengan roh, perahu tertelan ke dalam mulutnya. 90 kaki, 80 kaki. Ketika perahu roh tenggelam dari kepala oger seputih salju, hanya 60 kaki, perahu roh di Namong Yukin, Gongsun Ruoxi, semuanya basah oleh hujan, rok panjang menempel erat pada tubuh yang halus, mata indah kedua wanita itu mengungkapkan kedalaman yang dalam, putus asa. Terutama Namong Yukin, karena perahu roh yang dikendarainya, adalah senjata harta karun yang sangat berkualitas. Tapi kekuatan perahu roh senjata harta karun terbaik yang terbang, tidak bisa lepas dari pusaran angin dan naga guntur yang ditelan, maka dia dan Gongsun Ruoxi bahkan lebih mustahil. Mereka tidak ragu bahwa begitu mereka mencoba terbang menjauh dari perahu roh, mereka akan tersedot ke dalam mulut naga oleh angin puyuh tenaga angin. Di tengah hujan lebat, Gongsun Ruoxi menghadapi malapetaka kematian tertentu, matanya yang indah menunjukkan sedikit kelegaan, dan hatinya berbisik pada dirinya sendiri, kakek mengadopsiku, tetapi tidak benar-benar mencintaiku. Orang tua saya meninggalkan saya lagi, jadi mungkin kematian adalah kelegaan bagi saya. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak memiliki keberanian untuk mengatakan kepadanya bahwa saya menyukainya. Tiba-tiba, suara dingin Namong Yukin menyela pikiran Gongsun Ruoxi, sekarang untuk apa mulutmu berbusa? Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memikirkan solusi. Gongsun Ruoxi melihat ke samping ke arah Namong Yukin dan berkata dengan marah, jika bukan karena kamu, wanita jalang, mengejarku dan Xiao, bagaimana mungkin aku ditangkap oleh naga? Menggerutu. Wajah Namong Yukin dipenuhi dengan niat membunuh. Gongsun Ruoxi, kamu juga harus berterima kasih kepada Jiao Long. Jika itu tidak muncul, kamu pasti sudah dibunuh olehku sejak lama. Jika kamu tidak menjaga hidupmu denganku untuk berurusan dengan Jiao Long, mayatmu akan dimakan oleh binatang iblis sejak lama. Gadis suci ini telah membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa kepadamu. Mendengar kata-kata ini, Gongsun Ruoxi tiba-tiba tertawa, itu adalah semacam ejekan yang mengesampingkan hidup dan mati. Namong Yukin, saya, Gongsun Ruoxi, hanya seorang yatim piatu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan sedih jika saya mati. Dan kamu berbeda, kamu adalah gadis suci dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, dan putri tertua dari dinasti suci Namong, bersamamu untuk menemaniku mengubur, aku Gongsun Ruoxi mati tanpa penyesalan. Kamu, Namong Yukin baru saja membuka mulutnya dan dipotong oleh Gongsun Ruoxi, menghadapi pengejaranmu, apakah naga itu muncul atau tidak, aku mati. Dan sekarang saya telah hidup beberapa hari lagi, saya telah mendapatkannya. Kamu berbeda, kamu akan dimakan oleh naga augur bahkan sekarang karena kamu mengejarku. Gongsun Ruoxi menghela nafas dengan tajam, sudah kubilang, kaulah yang paling sengsara. Gadis suci ini akan membunuhmu. Namong Yukin, dengan pedang di tangan kanannya, hendak menyerang Gongsun Ruoxi ketika, tiba-tiba, perahu roh kehilangan keseimbangan, membawa dua wanita 50 kaki di bawah ke dalam mulut raksasa naga. Pada saat hidup dan mati, bersama dengan peluit singa yang dipenuhi dengan niat tirani,
singa ilahi naga emas dengan kecepatan tercepat untuk menyebarkan keempat kukunya, dengan kuku jari kaki seperti sabit raksasa, ke arah angin dan tubuh naga guntur untuk merebut. Helai darah amis memercik, 4 cakar dewa naga emas singa, dengan marah menembus sisik hitam, tertanam dalam di angin dan tubuh naga guntur. Dewa naga emas singa membuka mulutnya yang besar, taringnya dengan ganas menggigit angin dan petir atribut angin naga Jiao di bawah kepala Jiao. Darah menyembur keluar dari angin dan guntur tubuh naga Jiao, tumpah dari mulut dewa naga emas singa. Murid raksasa naga angin dan guntur mengungkapkan kilau manusia, kepala naga atribut guntur lainnya, langsung ditutupi dengan aliran kekuatan guntur yang bersinar, membuka mulutnya yang besar dan dengan keras merobek leher singa dewa naga emas. Pada saat yang sama, ekor hitam dari angin dan naga guntur memisahkan diri dari puncak yang sepi, dan dengan kekuatan yang menembus kehampaan, ia tersentak ke arah perahu roh di atas puncak. Begitu terkena, tidak diragukan lagi bahwa Namong Yukin dan Gongsun Ruoxi di perahu roh akan hancur berkeping-keping. Saat Gongsun Ruoxi dan Namong Yukin berteriak ketakutan dan putus asa, Tan Yun melakukan langkah ilahi naga emas dan berkedip dari puncak naga emas dan singa ilahi menuju puncak yang sepi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual emas melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Dia pertama-tama mengorbankan pedang ilahi Firedance, memegang Fire Dance melompat ke perahu roh saat angin dan ekor raksasa naga petir datang ke arahnya. Darah seperti pelangi, sisik retak, pedang ilahi memotong luka yang dalam dari ekornya hampir putus, dan menarik dada Tan Yun. Dada Tan Yun runtuh, 3 tulang rusuk patah, mulutnya menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang mundur menuju Namong Yukin dan jatuh. Tan Yun. Baru saat itulah Gongsun Ruoxi melihat siapa yang datang, dan saat dia melintas ke arah Tan Yun dari salah satu ujung perahu roh, tiba-tiba, dia mendesis kesedihan, Namong Yukin, tidak. Tapi itu Namong Yukin, melihat Tan Yun yang meludahkan darah dan terbang mundur ke arahnya, dia memutar pergelangan tangannya dan menikam pedang ke arah punggung Tan Yun, menderita kematian. Namong Yukin diperintahkan oleh tuannya Zugeyu untuk membunuh Tan Yun, dan sekarang dia salah mengira bahwa Tan Yun datang untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Dia bahkan berpikir bahwa begitu Gongsun Ruoxi diselamatkan, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Jadi dia melakukannya. Terbang mundur Tan Yun merasakan hawa dingin yang menyengat datang dari punggungnya, dan segera, bilah pedang berlumuran darah, menembus dadanya. Tan Yun tampak kesakitan, tetapi melihat Namong Yukin memegang pedangnya, mengaduk-aduk punggung Tan Yun, mencekik hati Tan Yun. Namong Yukin, dasar jalang tercela. Gongsun Ruoxi membalik tangan kanannya, membawa aura pedang, dan menebas ke arah jangkrik Namong Yukin. Ruoxi, jangan sakiti dia. Raungan yang mengandung emosi kompleks keluar dari mulut Tan Yun yang muncrat, menyebabkan Namong Yukin dan Gongsun Ruoxi membeku pada saat yang bersamaan. Wajah Tan Yun ganas, tubuhnya berputar-putar dengan energi spiritual, dan dia melesat ke depan sekitar 10 kaki, melarikan diri dari pedang panjang yang menembus dadanya dari punggungnya. Dia dengan ganas melihat ke belakang, menatap Namong Yukin, dan berkata dengan cemas, kekuatan angin dari angin dan naga guntur telah runtuh, kalian lari. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun, yang terluka parah, menyapu perahu roh dengan pedang api tarian surgawi di tangan. Tan Yun, aku tidak akan pergi. Gongsun Ruoxi, memegang pedang terbang, tersapu turun dari perahu roh, muncul di puncak, memegang Tan Yun. Namong Yukin di perahu roh, bingung, menatap Tan Yun, yang terluka parah oleh pedangnya sendiri. Tiba-tiba, sakit hati yang tak dapat dijelaskan, menghancurkan hatinya. Tubuh halus Namong Yukin bergetar hebat, memegang pedang panjangnya di perahu roh, tidak membiarkan dirinya jatuh. Pada saat ini, tekadnya untuk membunuh Tan Yun runtuh, hatinya digantikan oleh kepanikan yang tak ada habisnya. Dia memandang Tan Yun, yang berlumuran darah, dadanya runtuh, dan mulutnya terus muncrat darah, dan tiba-tiba dia ingin menangis dengan sedih. Namong Yukin, kamu bukan manusia, kamu benar-benar tidak tahu malu. Gongsun Ruoxi mendukung Tan Yun, matanya yang berkaca-kaca menatap Namong Yukin di perahu roh. Di kompetisi 4 seni, kamu dan Tan Yun berduel untuk hidup dan mati. Pada saat itu, jika Tan Yun tidak menyelamatkanmu, kamu pasti sudah lama mati. Kamu adalah binatang yang tidak tahu berterima kasih. Tan Yun berusaha menyelamatkan kami, dan kamu menyerangnya, kamu tercela. Daril hentikan. Tan Yun memuntahkan seteguk darah dan menatap Namong Yukin dengan tatapan dingin,
aku tidak peduli siapa kamu atau apa yang pernah terjadi antara kamu dan aku, tetapi dari saat kamu menikamku dengan pedangmu, tidak satupun dari ini penting lagi. Kamu pergi, lain kali jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ekspresi Tan Yun sangat dingin. Di masa lalu, sebagai Hongmeng Supreme, dia memiliki prinsip sebagai manusia. Dia mengakui bahwa dia patah hati ketika melihat Namong Yukin dan dirinya sendiri dalam duel hidup dan mati dan hampir terbunuh oleh dirinya sendiri. Tapi ini bukan alasan bagi Tan Yun untuk bermurah hati. Memikirkan bahwa ketika dia mendengar bahwa dia dalam masalah, dia bergegas menyelamatkannya dengan hiruk-pikuk, hanya untuk dibunuh oleh serangan diam-diam. Hati Tan Yun juga menjadi dingin dan mati rasa.